Biasanya, pasien-pasien yang meninggal biasanya diakibatkan dapat dikatakan sembuh ketika efek yang sangat fatal, yaitu kematian. Halo, ketemu lagi di channel YouTube aku, bareng aku Dr. Andika. Di video kali ini kita akan membahas masalah kesehatan, terutama masalah kesehatan yang banyak terjadi di sekeliling kita. Tapi sebelum itu, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tahu video-video baru berikutnya. Nah, untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak dan terus dukung channel ini agar aku semangat untuk bikin video baru berikutnya. Nah, tema kesehatan kita pada kali ini adalah tentang demam berdarah. Oke, tanpa panjang lebar, kita bahas. Demam berdarah adalah penyakit menular yang dapat menyebabkan wabah. Penyakit ini masih menjadi masalah kesehatan untuk Indonesia karena di Indonesia memiliki iklim tropis yang memiliki dua musim, musim panas dan musim penghujan. Dan tidak hanya itu, karena penyakit ini memiliki perjalanan penyakit yang cepat dan dapat menyebabkan kematian dalam waktu yang singkat kalau tidak ditangani dengan segera. Nah, penyebab demam berdarah adalah virus, bukan bakteri. Nah, ada macam-macam virus Dengue, mulai dari tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4. Nah, virus ini dibawa oleh nyamuk yang disebut dengan nyamuk Aedes aegypti. Nah, nyamuknya seperti ini. Nah, adapun gejala dari demam berdarah itu sendiri, yang pertama sudah pasti demam. Nah, demamnya demam tinggi dialami selama 4-7 hari. Nah, biasanya juga demamnya naik turun. Kemudian sakit kepala, khususnya sakit kepala di bagian belakang mata atau yang disebut dengan preorbital. Kemudian pegal-pegal di daerah persendian. Nah, yang membedakan dengan demam yang lain adalah biasanya pada demam berdarah akan muncul bercak-bercak kemerahan di bagian tubuh yang muncul secara langsung atau dengan pemeriksaan yang namanya Rampelit test. Kemudian bisa mimisan atau gusi berdarah, kemudian lemas, bahkan hingga penurunan kesadaran. Jadi, jika ada gejala-gejala seperti itu, segera berobat ke fasilitas kesehatan. Karena apabila tidak ditangani, efeknya bisa fatal dan dapat menyebabkan kematian. Demam berdarah sendiri banyak terjadi pada anak-anak. Maka dari itu, untuk emak-emak, kalau bisa di rumah harus ada termometer. Jadi kalau anaknya sakit, suhunya bisa diukur. Apalagi masih memiliki anak kecil. Demam berdarah juga bisa menyerang orang dewasa. Kemudian, nyamuk yang dapat menyebabkan demam berdarah adalah nyamuk yang betina. Nah, biasanya nyamuk ini akan beraktivitas pada pagi hingga sore hari, jadi bukan malam hari. Biasanya nyamuk ini beraktivitas pada pukul 9 atau 10 hingga pukul 16 atau 17. Nah, demam berdarah itu sendiri banyak terjadi di daerah-daerah endemis. Artinya daerah-daerah yang memang sering terjadi demam berdarah. Nyamuk ini banyak berkembang biak di genangan-genangan air bersih. Nah, biasanya di penampungan-penampungan air seperti bak, tangki, kemudian juga bisa di pas bunga, kemudian di tempat-tempat sampah, bisa juga daun-daunan, botol, kemudian sampah-sampah plastik. Jadi, nyamuk Aedes aegypti ini menyukai tempat yang airnya bersih, jadi harus diwaspadai. Untuk mencegah terjadinya demam berdarah, ada semboyan yang sering kita kenal adalah 3M+.
yaitu menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, dan mengubur barang bekas yang dapat digenangin air. Jika seseorang sudah terkena demam berdarah, perawatan yang sangat penting adalah yang pertama, jika pasien itu masih mau makan dan masih mau minum, diusahakan banyak makan dan banyak minum, karena demam berdarah itu identik dengan kehilangan cairan. Jadi tidak ada obat spesifik untuk demam berdarah kecuali cairan. Obat lainnya seperti kalau pasien yang memiliki gejala mual ya dikasih obat mual, kemudian kalau pasiennya demam ya dikasih obat penurun demam. Nah, hanya itu. Jadi, biasanya pasien-pasien yang meninggal biasanya diakibatkan karena kekurangan cairan. Ya, jadi penanganan segera sangat penting untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang. Karena demam berdarah ini progresnya sangat cepat hingga dapat menyebabkan kematian dalam waktu yang singkat. Demam berdarah biasanya ditandai dengan penurunan trombosit. Maka dari itu, jumlah trombosit yang meningkat merupakan indikasi dari kesembuhan penyakit demam berdarah. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana meningkatkan trombosit itu? Yang pertama ya harus banyak minum, kemudian banyak makan. Nah, makan makanan apa yang dapat membantu menyembuhkan demam berdarah? Yang pertama bisa air kelapa, karena air kelapa banyak mengandung elektrolit yang dapat menggantikan cairan tubuh yang hilang. Yang kedua adalah jambu biji. Nah, jambu biji itu sendiri banyak mengandung vitamin C. Vitamin C ini dapat meningkatkan kekebalan tubuh, kemudian dapat meningkatkan trombosit. Kemudian, kurma atau jus kurma ini juga bagus untuk meningkatkan trombosit. Jadi, ketika trombosit itu naik, biasanya akan cenderung naik dan naik. Dari situ, pasien demam berdarah biasanya dapat dikatakan sembuh ketika trombositnya mulai meningkat. Yang paling penting adalah ditangani dengan segera agar tidak menyebabkan efek yang sangat fatal, yaitu kematian. Jadi banyak pasien di Indonesia ini biasanya meninggal akibat penanganan yang terlambat karena dianggap demam ini adalah demam biasa. Jadi ya sepele, ya udah di rumah aja, dirawat di rumah. Jadi untuk mama harus lebih aware, harus lebih hati-hati kalau anaknya demam. Jadi harus ada termometer di rumah. Mungkin itu aja video kita kali ini. Kita akan lanjut di video berikutnya dengan tema yang berbeda. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, serta komen. Sampai ketemu di video berikutnya.